Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 17. Sebuah perjalanan yang tidak menyenangkan ke Paris Charter. Oke, sebelum aku sampai pada cerita kelelawar buah iblis, aku harus kembali ke cerita sebelumnya. Malam sebelum kami melarikan diri dari Luxor, aku tidak mendapat banyak waktu untuk tidur pertama karena pengalaman keluar dari tubuh, kemudian pertemuan dengan Zia. Berhenti menyeringai, Sadie. Itu bukan pertemuan yang baik. Setelah lampu padam, aku mencoba untuk tidur. Jujur, aku bahkan menggunakan penyangga kepala sihir bodoh yang mereka berikan kepadaku sebagai pengganti bantal, tetapi itu tidak membantu. Begitu aku berhasil memejamkan mata, tubuhku memutuskan untuk melakukan sedikit perjalanan. Sama seperti sebelumnya, aku merasa diriku melayang di atas tubuhku, mengambil bentuk makhluk bersayap. Lalu, duat kali ini menarikku dengan kecepatan yang membuat pandanganku mengabur. Ketika pandanganku menjadi jelas, aku mendapati diriku berada di sebuah gua gelap. Paman Amos menyelinap, mencari jalan dengan cahaya biru samar yang berkedip-kedip di bagian atas tongkatnya. Aku ingin memanggilnya, tetapi suaraku tidak berfungsi. Aku tidak yakin bagaimana dia bisa tidak menyadari keberadaanku, yang mengambang beberapa meter di atasnya dalam bentuk ayam yang bercahaya, tetapi sepertinya aku tak bisa terlihat olehnya. Dia melangkah maju dan sebuah hieroglif merah tiba-tiba menyala di tanah di sekitar kakinya. Amos berteriak, tetapi mulutnya membeku dalam keadaan setengah terbuka. Gulungan cahaya membungkus kakinya seperti sulur. Sulur merah itu segera membelitnya dengan kuat, dan Amos membatu, matanya tak berkedip, menatap lurus ke depan. Aku mencoba untuk terbang ke arahnya, tetapi aku tidak bisa kemana-mana, hanya mengambang tak berdaya, jadi aku hanya bisa mengamati. Tawa bergema di seantero gua. Segerombolan makhluk muncul dari kegelapan kodok, iblis berkepala binatang, dan bahkan monster asing yang setengah tersembunyi dalam kegelapan. Mereka sudah bersiap untuk menyergap, aku menyadarinya menunggu Amos. Di depan mereka, tampak sebuah siluet api set, tetapi bentuknya jauh lebih jelas sekarang, dan kali ini bukan manusia. Tubuhnya kurus kering, berlendir, dan hitam, kepalanya adalah seekor binatang buas. Bonsoir, Amos, kata Set. Betapa baiknya kau mau datang. Kita akan bersenang-senang. Aku duduk tegak di tempat tidur, kembali ke tubuhku sendiri, dengan jantung berdebar-debar. Amos telah ditangkap. Aku bisa memastikan hal itu. Dan, bahkan lebih buruk. Set, entah bagaimana, tahu bahwa Amos akan datang. Aku memikirkan kembali sesuatu yang dikatakan Bast, tentang bagaimana Serpopart telah menerobos masuk ke Menshan. Dia berkata bahwa pertahanan di rumah itu telah disabotase, dan hanya penyihir dewan yang bisa melakukannya. Sebuah kecurigaan yang mengerikan mulai tumbuh dalam diriku. Aku menatap ke dalam kegelapan untuk waktu yang lama, mendengarkan anak kecil di sampingku menggumamkan mantra dalam tidurnya. Ketika aku tidak tahan lagi, aku membuka pintu dengan pikiranku, seperti yang kulakukan di rumah Amos, dan menyelinap keluar. Aku berkeliaran melewati pasar yang kosong, berpikir tentang ayah dan Amos, mengingat peristiwa itu berulang kali, mencoba mencari tahu cara apa lagi yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan mereka, ketika aku melihat Zia. Dia bergegas melintasi halaman seolah sedang dikejar, tetapi apa yang benar-benar menarik perhatianku adalah awan hitam yang berkilauan di sekelilingnya, seakan seseorang telah membungkusnya dalam bayangan yang berkilauan. Dia datang ke bagian dinding yang kosong dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, muncul pintu di sana. Zia melirik gugup ke belakang dan menunduk masuk. Tentu saja aku membuntuti. Aku bergerak tanpa suara ke ambang pintu. Aku bisa mendengar suara Zia di dalam, tetapi tidak tahu apa yang dikatakannya. Kemudian, pintu itu mulai memadat, berubah kembali menjadi dinding, dan aku membuat keputusan singkat. Aku melompat melalui dinding itu. Di dalam, Zia sendirian dengan punggung menghadap ke arahku. Dia sedang berlutut di altar batu, menggumamkan sesuatu dengan berbisik. Dinding ruangan itu dihiasi dengan gambar-gambar Mesir kuno dan foto-foto modern. Bayangan berkilauan itu tidak lagi mengelilingi Zia, tetapi sesuatu yang bahkan lebih aneh sedang terjadi. Aku sudah berencana untuk memberitahu Zia tentang mimpi burukku, tetapi hal itu benar-benar terlupakan ketika aku melihat apa yang dia lakukan. Dia memegangi telapak tangannya, seperti cara seseorang memegang burung, dan muncullah bola biru yang menyala,
seukuran bola golf. Masih menggumam, dia mengangkat kedua tangannya. Bola itu terbang, langsung menembus langit-langit, dan menghilang. Naluriku berkata bahwa aku tidak seharusnya melihat hal itu. Aku berpikir untuk keluar dari ruangan. Hanya saja, ada masalah, pintu itu hilang. Tidak ada jalan keluar lain. Hanya soal waktu sebelum Mungkin aku telah mengeluarkan suara. Mungkin indah sihirnya telah muncul. Namun, sebelum aku bisa bereaksi, Zia sudah menarik tongkatnya dan berbalik, api berkelap-kelip di sisi bumerangnya. "Hai," kataku gugup. Ekspresinya berubah dari kemarahan menjadi rasa terkejut, lalu kembali menjadi kemarahan. "Carter, apa yang kau lakukan di sini?" "Hanya berjalan-jalan." "Aku melihatmu di halaman, jadi apa maksudmu kau melihatku?" "Yah, kau sedang berlari, dan ada benda mengilap berwarna hitam di sekitarmu, dan kau melihat itu?" "Mustahil." "Kenapa? Apa itu?" Dia menjatuhkan tongkatnya dan api itu mati. "Aku tidak suka diikuti, Carter." "Maaf. Kupikir kau mungkin berada dalam kesulitan." Dia baru hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berubah pikiran. "Dalam masalah." "Memang." Dia duduk dengan enggan dan mendesah. Dalam cahaya lilin, mata kuningnya tampak gelap dan sedih. Dia menatap foto-foto di belakang altar, dan aku menyadari bahwa dia berada di beberapa foto itu. Di sana, dia adalah seorang gadis kecil, berdiri telanjang kaki di luar rumah yang terbuat dari bata lumpur, menyipitkan mata dengan kesal ke arah kamera seolah tidak ingin difoto. Di samping itu, jepretan kamera yang lebih luas menunjukkan keseluruhan desa di Sungai Nil. Ayah terkadang membawaku ke sana, tidak banyak yang berubah dalam 2000 tahun terakhir. Sekelompok warga desa tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera seolah mereka sedang merayakan sesuatu dan, di atas mereka, Zia kecil berada di pundak seorang pria yang pasti adalah ayahnya. Foto lain adalah foto keluarga, Zia berpegangan tangan dengan ibu dan ayahnya. Mereka bisa jadi merupakan keluarga felahin manapun di Mesir, tetapi ayahnya memiliki mata yang begitu ramah, berbinar ku tebak dia pasti memiliki selera humor yang baik. Wajah ibunya terlihat, dan dia tertawa seakan suaminya baru saja melontarkan sebuah lelucon. "Orang tuamu terlihat menyenangkan," kataku. "Apa itu rumahmu?" Zia tampak ingin marah, tetapi dia berusaha mengendalikan emosinya. Atau, mungkin dia hanya tak punya tenaga. "Ini adalah rumahku, dulu. Desa itu sudah tidak ada lagi." Aku menunggu, tak yakin berani bertanya. Mata kami bertatapan, dan aku tahu dia sedang memutuskan berapa banyak yang akan diceritakannya. "Ayahku petani," katanya, "tapi dia juga bekerja untuk seorang arkeolog. Pada waktu luangnya, dia menjelajahi gurun demi artefak dan situs baru di mana mereka mungkin ingin menggali." Aku mengangguk. Apa yang Zia jelaskan adalah hal yang cukup umum. Orang Mesir mendapat uang tambahan dengan cara itu selama berabad-abad. "Suatu malam, ketika aku berumur 8 tahun, ayahku menemukan sebuah patung," katanya. "Kecil, tapi sangat langka, patung monster, diukir dari batu merah. Patung itu terkubur di sebuah lubang bersama patung lain yang semuanya telah pecah. Tapi, entah kenapa yang satu ini selamat. Dia membawanya pulang. Dia tidak tahu. Dia tidak menyadari penyihir membelenggu monster dan roh dalam patung tersebut, dan memenjarakan mereka untuk menghancurkan jiwa mereka. Ayahku membawa patung yang tidak pecah itu ke desa kami, dan tanpa sengaja melepaskan." Suaranya tersendat. Dia menatap foto ayahnya yang sedang tersenyum dan memegang tangannya. "Zia, aku minta maaf." Dia menautkan alis. "Iskandar menemukanku. Dia dan para penyihir lainnya menghancurkan monster-monster itu, tapi mereka terlambat. Mereka menemukanku meringkuk dalam sebuah tempat, menyalakan api di bawah rumputan tempat ibuku telah menyembunyikanku. Aku satu-satunya yang selamat." Aku mencoba membayangkan sosok Zia ketika Iskandar menemukannya, seorang gadis kecil yang telah kehilangan segalanya, sendirian di reruntuhan desanya. Sulit membayangkan dirinya seperti itu. "Jadi, ruangan ini adalah tempat suci untuk keluargamu," tebakku. "Kau datang ke sini untuk mengingat mereka." Zia memandangku dengan tatapan kosong. "Itulah masalahnya, Carter. Aku tidak ingat." Iskandar bercerita tentang masa laluku. Dia memberiku gambar-gambar ini, menjelaskan apa yang terjadi. Tapi, aku tidak bisa mengingatnya sama sekali.
Aku hendak mengatakan, kau baru 8 tahun. Lalu, aku sadar bahwa aku berada pada usia yang sama ketika ibuku meninggal, ketika Sadie dan aku berpisah. Aku ingat semuanya dengan begitu jelas. Aku masih bisa melihat rumah kami di Los Angeles dan bagaimana bintang-bintang terlihat pada malam hari dari teras belakang kami yang menghadap laut. Ayahku akan menceritakan kisah-kisah liar tentang rasi bintang. Kemudian, setiap malam, sebelum tidur, Sadie dan aku akan berpelukan dengan ibu di sofa, berlomba untuk mendapat perhatiannya, dan dia akan memberitahu kami agar tidak mempercayai sepatah kata pun dari cerita ayah. Dia menjelaskan hal-hal ilmiah di balik bintang-bintang, berbicara tentang ilmu fisika dan kimia seolah kami mahasiswanya. Mengingat kembali hal itu, aku bertanya-tanya apakah dia sudah berusaha untuk memperingatkan kami, jangan mempercayai dewa-dewa dan mitos. Mereka terlalu berbahaya. Aku ingat perjalanan terakhir kami ke London sebagai keluarga, betapa gugupnya ibu dan ayah di pesawat. Aku ingat ayah kami kembali ke flat kakek nenek kami setelah ibu meninggal, dan memberitahu kami bahwa telah terjadi kecelakaan. Bahkan, sebelum dia menjelaskan, aku tahu itu sangat buruk karena aku tak pernah melihat ayahku menangis sebelumnya. Detail-detail kecil yang perlahan memudar membuatku gila seperti wangi parfum ibu, atau bagaimana suaranya terdengar. Semakin aku tumbuh dewasa, semakin sulit aku mengingat hal-hal itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya aku tidak bisa mengingat apa-apa. Bagaimana Zia bisa tahan? Mungkin. Aku berjuang untuk menemukan kata yang tepat. Mungkin kau hanya dia mengangkat tangannya. Carter, percayalah. Aku sudah mencoba untuk mengingatnya. Tak ada gunanya. Iskandar adalah satu-satunya keluarga yang pernah kumiliki. Bagaimana dengan teman-teman? Zia menatapku seolah aku mengucapkan sebuah istilah asing. Aku sadar bahwa aku tidak melihat orang seusia kami di nome pertama. Semua orang jauh lebih muda atau lebih tua daripada kami. Aku tidak punya waktu untuk berteman, katanya. Selain itu, ketika para calon anggota mencapai usia 13 tahun, mereka akan ditugaskan di nome lain di seluruh dunia. Akulah satu-satunya yang tinggal di sini. Aku suka sendirian. Tak masalah bagiku. Bulu-bulu di bagian belakang leherku berdiri. Aku akan mengatakan hal yang hampir sama, berkali-kali, ketika orang bertanya bagaimana rasanya belajar di rumah dengan ayahku. Apa aku tidak ingin memiliki teman? Apa aku tidak ingin hidup normal? Aku suka sendirian. Tak masalah. Aku mencoba membayangkan Zia pergi ke sekolah menengah biasa, mempelajari kombinasi loker, nongkrong di kantin. Aku tak bisa membayangkannya. Aku membayangkan dia akan menjadi sama asingnya denganku di tempat-tempat seperti itu. Begini saja, kataku. Setelah ujian, setelah hari-hari terkutuk, ketika semuanya kembali tenang semuanya tidak akan kembali tenang. Aku akan membawamu ke Mal. Dia berkedip. Mal? Untuk apa? Untuk jalan-jalan, kataku. Kita akan membeli beberapa hamburger. Menonton film. Zia ragu-ragu. Apa ini yang kau sebut kencan? Ekspresiku pasti benar-benar tak ternilai saat itu karena Zia lantas tersenyum. Kau tampak seperti sapi yang dipukul dengan sekop. Aku tak bermaksud, aku hanya ingin. Dia tertawa, dan tiba-tiba lebih mudah untuk membayangkannya sebagai seorang anak sekolah menengah biasa. Aku akan menunggumu mengajakku ke Mal, Charter, katanya. Kau bisa jadi orang yang sangat menarik atau sangat berbahaya. Mari kita pilih yang menarik. Dia melambaikan tangannya, dan pintu itu muncul kembali. Pergilah sekarang. Dan, berhati-hatilah. Lain kali, kalau kau membuntutiku, kau mungkin tidak akan begitu beruntung. Di ambang pintu, aku berbalik. Zia, apa benda hitam yang mengilap itu? Senyumnya memudar. Sebuah mantra tembus pandang. Hanya para penyihir yang sangat kuat yang dapat melihat menembusnya. Kau seharusnya tidak memiliki kemampuan itu. Dia menatapku untuk sebuah jawaban, tetapi aku tidak punya. Mungkin mantra itu sedang memudar atau ada semacamnya, aku berkelit. Dan, bolehkah aku bertanya, tentang bola biru itu? Dia mengerutkan kening. Apa? Benda yang kau lepaskan dan terbang ke langit-langit. Dia tampak bingung. Aku tidak tahu apa maksudmu. Mungkin cahaya lilin telah mengelabui matamu. Aku terdiam dengan canggung. Entah dia berbohong kepadaku, atau aku yang gila,
atau aku tidak tahu apa. Aku sadar bahwa aku belum menceritakan mimpiku tentang Amos dan Seth, tetapi aku merasa bahwa aku sudah mendesaknya sejauh yang ku bisa untuk satu malam. Oke, kataku. Selamat malam. Aku berjalan kembali ke asrama, tetapi aku tak bisa tidur lagi untuk waktu yang lama. Langsung menuju Luxor. Mungkin sekarang kau mengerti mengapa aku tidak ingin meninggalkan Zia sendirian, dan mengapa aku tak percaya bahwa Zia benar-benar akan menyakiti kami. Di sisi lain, aku tahu dia tidak berbohong tentang Desjardins. Orang itu tidak akan berpikir dua kali untuk mengubah kami menjadi bekicot. Dan, kenyataan bahwa Seth berbicara dengan bahasa Prancis dalam mimpiku bonsoir, Amos, apa itu hanya sebuah kebetulan, atau sesuatu yang lebih buruk sedang terjadi? Pokoknya, ketika Sadia menarik-narik lenganku, aku mengikutinya. Kami berlari keluar dari kuil dan menuju obelisk. Namun, tentunya, semua tidak sesederhana itu. Kami keluarga Kane. Tak ada yang sederhana. Begitu kami mencapai obelisk, aku mendengar suara berdesing dari sebuah portal sihir. Sekitar 100 meter menyusuri jalan setapak, penyihir botak berjubah putih keluar dari pusaran pasir. Cepat, kataku kepada Sadie. Aku meraih tongkat sihir dari tasku dan melemparkan benda itu kepadanya. Ini, karena aku telah membelah tongkatmu jadi dua. Aku akan tetap memakai pedang. Tapi, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Protesnya, mengamati dasar obelisk seolah berharap akan menemukan sakelar rahasia. Si penyihir mendapatkan kembali keseimbangannya dan meludahkan pasir dari mulut. Lalu, dia melihat kami. Berhenti. Ya, gumamku. Seolah itu akan terjadi saja. Paris. Sadie menoleh ke arahku. Kau bilang obelisk yang lain ada di Paris, kan? Benar. NG, bukannya aku membuatmu terburu-buru, tapi... Penyihir itu mengangkat tongkatnya dan mulai menggumamkan mantra. Aku mencari-cari gagang pedangku. Kakiku seolah berubah menjadi mentega. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengeluarkan prajurit Raja Wali itu lagi. Hal itu cukup keren, tetapi tetap saja itu hanya duel dan bukan pertempuran sungguhan. Lalu, ujian di jembatan di atas jurang, ketika aku menangkis pisau-pisau itu yang tidak tampak seperti diriku. Sampai saat ini, setiap kali menghunus pedang, aku pasti mendapat bantuan, terkadang ada Zia di sana, atau Bast. Aku tak pernah merasa benar-benar sendirian. Kali ini, hanya ada aku. Aku begitu gila untuk berpikir aku bisa menahan penyihir yang sesungguhnya. Aku bukan prajurit. Semua yang kutahu tentang pedang berasal dari membaca buku-buku sejarah Alexander Agung, Tetri Musketeer seolah itu bisa membantui dengan Sadie yang sibuk di dekat obelisk. Aku pun sendirian. Tidak, kau tidak sendirian, kata sebuah suara dalam diriku. Bagus, pikirku. Aku sendirian dan mulai gila. Di ujung jalan, si penyihir berseru, bantulah Dewan Kehidupan, namun, aku punya firasat dia tidak sedang berbicara kepadaku. Udara di antara kami mulai berkilauan. Gelombang panas mengalir dari dua baris patung-patung Sphinx, membuat mereka terlihat seolah bergerak. Lalu, aku menyadari mereka benar-benar sedang bergerak. Masing-masing retak di bagian tengah, dan penampakan gaib muncul dari dalam batu itu seperti belalang yang keluar dari cangkangnya. Tidak semua dari mereka berada dalam kondisi baik. Makhluk gaib yang berasal dari patung-patung yang hancur itu telah kehilangan kepala atau kakinya. Beberapa di antaranya berjalan tertatih-tatih hanya dengan 3 kaki. Namun, setidaknya ada selusin Sphinx gaib yang berada dalam kondisi sempurna, dan mereka semua datang ke arah kami masing-masing seukuran Doberman, terbuat dari asap putih susu dan uap panas. Seharusnya, patung-patung Sphinx itu berada di pihak kami. Cepat aku mengingatkan Sadie. Parisi serunya, sambil mengangkat tongkat dan tongkat sihirnya. Aku ingin pergi ke sana sekarang. 2 tiket. Kelas pertama akan begitu menyenangkan. Para Sphinx itu mendekat. Yang terdekat meluncurkan dirinya sendiri ke arahku, dan dengan keberuntungan aku berhasil membelahnya menjadi 2. Monster itu menguap menjadi asap, tetapi mengeluarkan semburan panas yang begitu kuat hingga aku mengira wajahku akan segera meleleh. 2 Sphinx gaib melompat ke arahku. Selusin lainnya hanya beberapa langkah di belakangnya. Aku bisa merasakan denyut nadi yang berkedut-kedut di leherku. Tiba-tiba, tanah bergetar. Langit menjadi gelap, dan Sadie berteriak, "Ya!" Obelisk itu bersinar dengan cahaya ungu, bergelimang kekuatan.
Sadia menyentuh batu itu dan berteriak. Dia terisap ke dalamnya dan menghilang. Sadiel, teriakku. Saat konsentrasiku terpecah, dua patung Sphinx menerjang ke arahku, menjatuhkanku ke tanah. Pedangku terlempar jauh. Tulang rusukku patah dan dadaku terasa sakit. Panas yang datang dari makhluk itu tak tertahankan seperti terpanggang dalam oven yang panas. Aku berjuang mengarahkan jariku menuju obelisk. Hanya beberapa senti lagi. Aku bisa mendengar patung Sphinx lain datang dan penyihir itu berteriak, tahan dial dengan kekuatan terakhirku. Aku merangkak menuju obelisk, setiap saraf di tubuhku menjerit kesakitan. Ujung jariku menyentuh dasar obelisk, dan semuanya menjadi hitam. Tiba-tiba, aku terbaring di atas batu yang dingin dan basah. Aku berada di tengah alun-alun yang sangat besar. Hujan turun dengan deras, dan udara yang dingin memberitahuku bahwa aku tidak lagi berada di Mesir. Sadia berada dekat denganku, berteriak panik. Berita buruk, aku membawa dua Sphinx bersamaku. Yang satu melompatiku dan jatuh di sebelah Sadia. Yang satunya masih berada di atas dadaku, memelotot ke arahku, punggungnya beruap di tengah hujan, mata putihnya yang berasap hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aku mencoba mengingat bahasa Mesir untuk api. Mungkin jika aku bisa meledakkan monster itu. Namun, pikiranku terlalu panik. Aku mendengar ledakan di sebelah kananku, ke arah Sadia berlari. Aku berharap dia lolos, tetapi aku tidak yakin. Sphinx itu membuka mulutnya dan membentuk taring berasap yang sangat besar. Ia hampir saja mengunyah wajahku ketika sebuah sosok gelap berdiri di belakangnya dan berteriak, Mangedes Muffin. Irisi Sphinx itu pun menghilang menjadi asap. Aku mencoba berdiri, tetapi tidak bisa. Sadia mendatangiku. Carter, oh Tuhan, apa kau baik-baik saja? Aku mengerjapkan mata ke arah orang itu, orang yang telah menyelamatkanku, seorang yang tinggi, kurus, dengan jas hujan hitam bertudung. Apa yang telah dia teriakkan? Makanlah Muffin. Teriakan perang macam apa itu? Dia melemparkan jas hujannya, dan seorang wanita yang mengenakan bodysuit dari kulit macan tutul menyeringai ke arahku, memamerkan taring dan matanya yang berwarna kuning seperti lampu. Merindukanku? Tanya Bast. 18. Ketika kelelawar buah menjadi jahat, Carter kami meringkuk di bawah atap sebuah gedung milik pemerintah yang besar dan berwarna putih, memandangi hujan yang turun di Place de la Concorde. Ini hari yang menyedihkan untuk berada di Paris. Langit musim dingin terasa berat dan rendah, dan udara yang dingin dan basah meresap langsung ke tulang-tulangku. Tidak ada turis, tidak ada lalu lintas pejalan kaki. Setiap orang yang berakal sehat pasti berada di dalam rumah, di dekat perapian, sambil menikmati minuman panas. Di sebelah kanan kami, sungai Seine mengalir lamban membelah kota. Di seberang alun-alun besar, taman-taman Tuileries diselimuti kabut tebal. Obelisk Mesir berdiri sendirian dalam kegelapan di tengah alun-alun. Kami menunggu lebih banyak musuh yang keluar dari obelisk itu, tetapi tidak ada yang datang. Aku ingat apa yang Zia katakan, artefak biasanya membutuhkan waktu 12 jam sebelum mereka dapat digunakan lagi. Kuharap dia benar. Jangan bergerak, kata Bast kepadaku. Aku meringis saat dia menekankan tangannya ke dadaku. Dia membisikkan sesuatu dalam bahasa Mesir, dan rasa sakit itu perlahan mereda. Rusukmu patah, katanya. Sekarang sudah lebih baik, tapi kau harus beristirahat selama setidaknya beberapa menit. Bagaimana dengan para penyihir itu? Aku tak akan mengkhawatirkan mereka sementara ini. Dewan akan mengira kalian berteleportasi ke tempat lain. Kenapa? Paris adalah nome ke-14 markas Desjardins. Kalian akan dibilang gila kalau mencoba bersembunyi di sekitar rumahnya. Bagus. Aku mendesah. Dan, jimat kalian akan melindungi kalian, tambah Bast. Aku bisa menemukan Sadia dimanapun karena janjiku untuk melindunginya. Tapi, jimat itu juga membuatmu terlindung dari mata Set dan penyihir lain. Aku teringat ruangan gelap di nome pertama di mana semua anak melihat ke dalam mangkuk minyak. Apakah mereka tengah mencari kami sekarang? Pikiran itu menyeramkan. Aku mencoba duduk dan meringis lagi. Jangan bergerak, perintah Bast. Sungguh, Carter, kau harus belajar untuk jatuh seperti kucing. Aku akan mengusahakannya, aku berjanji. Kok kau masih hidup? Apa karena 9 nyawa itu? Oh, itu hanya legenda konyol. Aku abadi.
Tapi, kalajengking itu Sadie mengerutkan tubuh lebih rapat, menggigil, dan menarik jas hujan Bast di sekitar bahunya. Kami melihat mereka mengalahkan Mul. Bast membuat suara mendengkur. Sadie sayang, kau benar-benar peduli kepadaku, ya? Aku harus mengaku bahwa aku pernah bekerja untuk banyak anak Firaun, tapi kalian berdua dia tampak benar-benar tersentuh. Ya, aku minta maaf kalau aku membuat kalian khawatir. Memang benar kalajengking itu mengurangi kekuatanku hingga nyaris tak bersisa. Aku menahan mereka semampuku. Sampai aku punya cukup kekuatan untuk berubah menjadi Muffin dan menyelinap ke dalam Duat. Kupikir kau tidak pandai membuat portal, kataku. Ya, pertama-tama, Charter, ada banyak cara keluar masuk Duat. Duat memiliki banyak wilayah yang berbeda dan berlapis-lapis jurang yang dalam, sungai kegelapan, negeri orang-orang mati. Tanah para iblis. Kedengarannya menyenangkan, gumam Sadie. Pokoknya, portal itu seperti pintu. Mereka melewati Duat untuk menghubungkan satu bagian dari dunia fana ke bagian yang lain. Dan, ya, aku tak pandai membuat portal. Tapi, aku berasal dari Duat. Kalau aku sendirian, menyelinap ke lapisan terdekat untuk meloloskan diri dengan cepat adalah hal yang mudah. Dan, kalau mereka membunuhmu? Tanyaku. Maksudku, membunuh Muffin? Itu akan membuatku terbuang jauh ke dalam Duat. Seperti meletakkan kakiku dalam beton dan menjatuhkanku ke tengah laut. Akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, mungkin berabad-abad, sebelum aku cukup kuat untuk kembali ke dunia fana. Untungnya, itu tidak terjadi. Aku langsung kembali, tapi ketika aku sampai di museum, para penyihir telah menangkap kalian. Kami tidak ditangkap, kataku. Sungguh, Charter? Berapa lama kalian berada dalam Nome pertama sebelum mereka memutuskan untuk membunuh kalian? NG, sekitar 24 jam. Bast bersiul. Mereka sudah lebih ramahi. Mereka biasanya meledakkan tubuh perantara dewa menjadi debu dalam beberapa menit pertama. Kami tidak tunggu, kau sebut kami apa? Sadie menjawab, terdengar seperti sedang kesurupan, titisan dewa. Itulah kita, bukan? Itulah sebabnya Zia begitu takut kepada kita, dan itu sebabnya Desjardins ingin membunuh kita. Bast menepuk lutut Sadie. Kau selalu cerdas, sayang. Tunggu, kataku. Maksudmu tubuh perantara bagi para dewa? Itu tidak mungkin. Kurasa aku pasti tahu kalau lalu, aku berpikir tentang suara di dalam kepalaku yang mengingatkanku untuk menyembunyikan hal-hal tertentu ketika aku bertemu Iskandar. Aku memikirkan semua hal yang tiba-tiba bisa kulakukan seperti bertarung dengan pedang dan memanggil baju besi magis. Itu bukan hal yang pernah kupelajari saat bersekolah di rumah. Charter, kata Sadie. Ketika batu Rosetta hancur, ia melepaskan 5 dewa, kan? Ayah bergabung dengan Osiris. Amos yang memberitahu kita. Set, entahlah. Dia berhasil kabur, entah bagaimana. Tapi, kau dan aku jimat-jimat ini melindungi kita. Aku mencengkeram simbol mata Horus di leherku. Ayah mengatakan bahwa mereka akan melindungi kita. Kalau kita tetap di luar ruangan, seperti yang ayah perintahkan, kenang Sadie. Tapi, kita ada di sana, menonton. Kita ingin membantunya. Dengan kata lain, kita sedang meminta kekuatan, Charter. Bast mengangguk. Itu membuat semuanya berbeda. Sebuah undangan. Dan, sejak itu, Sadie menatapku ragu-ragu, hampir menantangku untuk mengolok-olok dirinya. Aku punya semacam firasat. Seperti ada suara dalam diriku. Saat ini, hujan yang dingin itu telah menembus pakaianku hingga basah. Jika Sadie tidak mengatakan apa-apa, mungkin aku bisa menyangkal apa yang sebenarnya terjadi sedikit lebih lama. Namun, aku berpikir tentang apa yang dikatakan Amos tentang keluarga kami yang memiliki sejarah panjang dengan para dewa. Aku berpikir tentang kisah Zia mengenai garis keturunan kami, para dewa memilih tubuh perantara mereka dengan hati-hati. Mereka selalu lebih menyukai keturunan Firaun. Oke, aku mengakui. Aku telah mendengar suara-suara juga. Jadi, kita berdua mungkin saja gila jimat-jimat itu. Sadie menarik benda itu dari kerah bajunya dan menggenggamnya supaya Bast bisa melihatnya. Ini simbol seorang dewi, bukan? Aku tidak melihat jimatnya dalam waktu yang lama. Jimat Sadie berbeda dengan milikku. Simbol itu mengingatkanku kepada Anne, atau mungkin semacam dasi mewah. Itu sebuah tiat, kata Bast. Sebuah simpul sihir.
Dan, ya, ini sering disebut simpul Isis, kata Sadie. Aku tak mengerti bagaimana dia bisa tahu, tetapi dia tampak sangat yakin. Di aula zaman, aku melihat Isis, dan kemudian aku menjadi Isis, mencoba untuk menjauh dari Set, dan oh, Tuhan. Itu dia, bukan? Aku adalah dia. Dia menyambar bajunya seperti ingin mengeluarkan fisik Dewi itu darinya. Aku hanya bisa menatapnya. Adikku, dengan rambut lusuhnya yang merah menyala, piyama linennya, dan combat boots-nya, bagaimana mungkin dia khawatir dirasuki oleh seorang dewi? Dewi mana yang menginginkannya, kecuali mungkin Dewi permen karet? Namun, kemudian, aku mendengar suara dalam diriku juga. Sebuah suara yang jelas bukan milikku. Aku menatap jimatku, mata Horus. Aku berpikir tentang mitos yang kutahu bagaimana Horus, anak Osiris, harus membalaskan dendam ayahnya dengan mengalahkan Set. Dan, di Luxor, aku memanggil sesosok makhluk berkepala Raja Wali. Aku takut untuk mencobanya, tetapi aku berpikir, Horus? Ya, memang sudah waktunya, kata suara lain itu. Halo, Charter. Oh, tidak, kataku, kepanikan merasuki dadaku. Tidak, tidak, tidak. Seseorang, tolong ambilkan pembuka kaleng. Ada dewa yang menempel di kepalaku. Mata Bast berbinar. Kau berkomunikasi langsung dengan Horus? Itu kemajuan yang sangat bagusi kemajuan. Aku membenturkan telapak tanganku ke kepala. Keluarkan dial, tenanglah, kata Horus. Jangan suruh aku tenangi. Bast mengerutkan kening. Aku tidak menyuruhmu. Bicaralah dengan dial. Aku menunjuk dahiku. Ini mengerikan, ratap Sadie. Bagaimana cara menyingkirkannya? Bast mendengus. Pertama, Sadie, kau tidak memiliki keseluruhan dirinya. Dewa sangat kuat. Kami bisa berada di banyak tempat sekaligus. Tapi, ya, sebagian dari roh Isis sekarang berada di dalam dirimu. Sama seperti Charter yang sekarang menampung roh Horus. Dan, terus terang, kalian berdua seharusnya merasa terhormat. Benar, sangat terhormat, kataku. Selalu ingin merasa dimiliki. Bast memutar matanya. Tolong, Charter, ini bukan masalah kepemilikan. Lagi pula, kau dan Horus menginginkan hal yang sama, kekalahan Set, seperti yang Horus lakukan ribuan tahun lalu, ketika Set kali pertama membunuh Osiris. Kalau kau tidak melakukannya, ayahmu akan mati, dan Set akan menjadi raja di dunia ini. Aku melirik Sadie, tetapi dia tidak bisa membantu. Dia menarik jimat dari lehernya dan melemparkannya ke bawah. Isis masuk melalui jimat ini, bukan? Ya, aku tidak akan melakukan itu, ujar Bast. Namun, Sadie tetap mengeluarkan tongkatnya dan memukul jimat tersebut. Nyala api biru meluncur dari bumerang gading itu. Sadie menjerit dan menjatuhkan tongkatnya, yang sekarang berasap. Tangannya tertutupi tanda hangus hitam. Jimat itu baik-baik saja. Aduh, katanya. Bast mendesah. Dia menaruh tangannya pada tangan Sadie, dan bekas terbakar itu pun memudar. Aku sudah memberitahumu. Isis menyalurkan kekuatannya melalui jimat, ya, tapi dia tidak ada di sana sekarang. Dia ada di dalam dirimu. Dan, meski demikian, jimat sihir ini pada kenyataannya tidak bisa dihancurkan. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Kata Sadie. Ya, untuk permulaan, kata Bast, Charter harus menggunakan kekuatan Horus untuk mengalahkan Set. Oh, hanya itu? Kataku. Semuanya harus kulakukan sendiri? Tidak, tidak. Sadie dapat membantu. Oh, super. Aku akan membimbing kalian sebisa mungkin, janji Bast, tapi pada akhirnya, kalian berdua yang harus bertempur. Hanya Horus dan Isis yang dapat mengalahkan Set dan membalas kematian Osiris. Itu cara yang dilakukan sebelum ini. Dan, itu cara yang harus dilakukan sekarang. Kemudian, kami akan mendapatkan ayah kami kembali? Tanyaku. Senyum Bast goyah. Kalau semua berjalan dengan baik. Dia tidak mengatakan semuanya kepada kami. Bukan hal baru. Namun, otakku terlalu pusing untuk mencari tahu apa yang kulewatkan. Aku menatap tanganku. Mereka tidak tampak berbeda, tidak lebih kuat, tidak lebih seperti dewa. Kalau aku punya kekuatan dewa, lalu kenapa aku begitu bodoh? Saran Sadie. Diam, kataku. Kenapa aku tidak bisa menggunakan kekuatanku dengan lebih baik? Butuh latihan, kata Bast.
Kecuali kau ingin menyerahkan kendali tubuhmu kepada Horus. Dia akan menggunakan tubuhmu, dan kau tak perlu khawatir. Aku bisa, kata sebuah suara dalam diriku. Biarkan aku bertarung melawan Set. Kau bisa mempercayaiku. Ya, benar, kataku kepadanya. Bagaimana aku bisa yakin kau tidak akan membuatku terbunuh dan berpindah begitu saja ke beberapa tubuh perantara lain? Bagaimana aku bisa yakin kau tidak sedang memengaruhi pikiranku sekarang? Aku tidak akan melakukan itu, kata suara itu. Aku memilihmu karena bakatmu, Charter, dan karena kita memiliki tujuan yang sama. Demi kehormatanku, kalau kau membiarkan aku mengendalikan tidak, kataku. Aku sadar aku berbicara keras-keras, Sadie dan Bast menatapku. Maksudku, aku tidak akan menyerahkan kendali tubuhku, kataku. Ini pertarungan kami. Ayah kami terkunci dalam peti mati. Paman kami sudah ditangkap. Ditangkap? Tanya Sadie. Aku menyadari dengan terkejut bahwa aku belum menceritakan tentang perjalanan Ba terakhirku yang singkat. Aku belum punya waktu untuk melakukannya. Ketika aku memberitahu dia detailnya, dia tampak terpukul. Oh Tuhan, tidak. Ya, aku setuju. Dan, Set berbicara dalam bahasa Prancis Bonsoir. Sadie, apa yang kau katakan tentang Set yang semakin menjauh mungkin kau salah. Kalau dia sedang mencari sebuah tubuh perantara yang kuat Desjardins, Sadie menyelesaikannya. Bast menggeram dalam tenggorokannya. Desjardins berada di London pada malam ayah kalian memecahkan batu Rosetta, bukan? Desjardins selalu penuh kemarahan, penuh ambisi. Dalam segala hal, dia akan menjadi tubuh perantara yang sempurna untuk Set. Kalau Set berhasil menguasai tubuh Desjardins, itu berarti Sang Raja Merah sekarang mengendalikan orang yang menjadi ketua lektor dewan. Demi Tahtara, Charter, aku berharap kau salah. Kalian berdua harus sesegera mungkin belajar menggunakan kekuatan dewa. Apapun yang direncanakan Set, dia akan melakukannya pada hari ulang tahunnya, ketika dia berada pada puncak kekuatannya. Itu adalah hari terkutuk ketiga 3 hari dari sekarang. Tapi, aku sudah bisa menggunakan kekuatan Isis, bukan? Tanya Sadie. Aku bisa memanggil hieroglif. Aku bisa mengaktifkan obelisk di Luxor. Apa itu dia atau aku? Kalian berdua, sayang, kata Bast. Kau dan Charter memiliki kekuatan besar dalam diri kalian sendiri, tapi kekuatan para dewa telah mempercepat pertumbuhan kekuatan kalian, dan memberi kalian tenaga tambahan untuk mengeluarkannya. Apa yang perlu bertahun-tahun dipelajari, bisa kalian kuasai hanya dalam hitungan hari. Semakin kalian menyalurkan kekuatan para dewa, kalian akan semakin kuat. Dan, itu akan lebih berbahaya, tebakku. Para penyihir memberitahu kami bahwa menjadi tubuh perantara para dewa bisa membakarmu, membunuhmu, membuatmu gila. Bast menatap mataku lekat-lekat. Untuk sesaat, mata itu terlihat seperti mata pemangsa kuno, kuat, berbahaya. Tidak semua orang dapat menjadi tubuh perantara dewa, Charter. Itu benar. Tapi, kalian berdua adalah keturunan para Firaun. Kalian adalah gabungan 2 garis keturunan kuno. Itu sangat jarang, sangat kuat. Dan, selain itu, kalau kalian berpikir bisa bertahan tanpa kekuatan para dewa, pikirkan lagi. Jangan ulangi apa yang telah ibu kalian lakukan. Dia berhenti. Apa? Tuntut Sadie. Ada apa dengan ibu kami? Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Beritahu kami, kucing, seru Sadie. Aku takut Bast akan menghunus pisaunya. Alih-alih, dia bersandar ke dinding dan menatap keluar, ke arah hujan. Saat orang tua kalian membebaskanku dari Cleopatra Sneedley, ada lebih banyak energi daripada yang mereka harapkan. Ayah kalian mengucapkan mantra pemanggil yang sebenarnya, dan ledakan itu bisa membunuhnya seketika, tapi ibumu membuat perisai sihir. Dalam sepersekian detik itu, aku menawarkan bantuan kepadanya. Aku menawarkan untuk menggabungkan roh kami dan membantu melindungi mereka. Tapi, dia tidak menerima bantuanku. Dia memilih untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Sihirnya sendiri, gumam Sadie. Bast mengangguk sedih. Ketika seorang penyihir melontarkan sebuah mantra, maka tidak ada jalan kembali. Kalau mantra itu melampaui kekuatannya. Ya, ibu kalian menggunakan sisa-sisa energinya untuk melindungi ayah kalian. Untuk menyelamatkannya, dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia benar-benar terbakar, kataku. Itu yang diperingatkan Zia kepada kita. Hujan terus turun dengan derasnya.
Aku sadar aku tengah menggigil. Sadie mengusap air mata dari pipinya. Dia mengambil jimat dan memelototinya dengan kesal. Kita harus menyelamatkan ayah. Kalau dia benar-benar mempunyai jiwa Osiris. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi aku tahu apa yang dia pikirkan. Aku mengingat sosok ibu ketika aku masih kecil, lengannya di bahuku saat kami berdiri di teras belakang rumah kami di Los Angeles. Dia menunjukkan bintang-bintang kepadaku, Polaris, sabuk Orion, Sirius. Lalu, dia tersenyum kepadaku, dan aku merasa seakan aku lebih penting daripada bintang-bintang di langit. Ibuku telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa ayah. Dia menggunakan sihir begitu banyak, dia benar-benar terbakar. Bagaimana mungkin aku bisa seberani itu? Namun, aku harus mencoba untuk menyelamatkan ayah. Jika tidak, aku akan merasa pengorbanan ibu sia-sia. Dan, mungkin jika kami bisa menyelamatkan ayah, dia bisa memperbaiki semuanya, bahkan mungkin membawa kembali ibu kami. Apakah itu mungkin? Aku bertanya kepada Horus, tetapi dewa itu membisu. Baiklah, aku memutuskan. Jadi, bagaimana cara kita menghentikan Set? Bast berpikir sejenak, lalu tersenyum. Aku punya perasaan bahwa apapun yang akan dia sarankan, pasti tidak akan kusukai. Mungkin ada sebuah cara tanpa menyerahkan diri kalian sepenuhnya kepada dewa. Ada sebuah buku yang ditulis Thoth, salah satu buku mantra langka yang ditulis oleh dewa kebijaksanaan sendiri. Buku satu-satunya yang menurutku menjelaskan secara detail cara untuk mengalahkan Set. Ini adalah barang berharga milik seorang penyihir. Yang perlu kita lakukan adalah menyelinap ke bentengnya, mencuri buku itu, dan pergi sebelum matahari terbenam, saat kita masih dapat membuat portal ke Amerika. Sempurna, kata Sadie. Tunggu, kataku. Penyihir yang mana? Dan, di mana benteng itu? Bast menatapku seolah-olah aku agak bodoh. Kukira kita sudah membahasnya. Desjardins. Rumahnya ada di sini, di Paris. Begitu aku melihat rumah Desjardins, aku bahkan lebih membencinya daripada sebelumnya. Rumah itu berupa mansion luas di sisi lain Tuileries, di Rue des Pyramides. Jalan Piramida? Kata Sadie. Jelas, bukan. Mungkin dia tidak bisa menemukan tempat dengan nama jalan penyihir jahat yang bodoh, usulku. Rumah itu spektakuler. Duri-duri yang ada di atas pagar besi tempat itu disepuh emas. Bahkan, dalam hujan musim dingin, taman depannya masih dipenuhi bunga. Dinding marmer putih setinggi 5 lantai dan jendela hitam yang tertutup menjulang di hadapan kami, semuanya dinaungi sebuah taman di atap. Aku pernah melihat istana kerajaan yang lebih kecil daripada tempat ini. Aku menunjuk pintu depan, yang dicat merah terang. Bukankah merah adalah warna yang buruk di Mesir? Warna Set? Bast menggaruk dagunya. Sekarang, karena kau menyebutkannya, iya. Ini warna kekacauan dan kehancuran. Aku pikir hitamlah warna jahat, kata Sadie. Tidak, sayang. Seperti biasa, masyarakat modern telah berpikir terbalik. Hitam adalah warna tanah yang subur, seperti tanah Sungai Nil. Kau bisa menumbuhkan makanan di tanah yang hitam. Makanan itu baik. Oleh karena itu, hitam adalah baik. Merah adalah warna pasir gurun. Tidak ada yang bisa tumbuh di padang pasir. Oleh karena itu, merah adalah jahat. Dia mengerutkan kening. Sungguh aneh Desjardins memiliki pintu berwarna merah. Ya, aku tidak sabar lagi, gerutu Sadie. Mari kita mengetuknya. Akan ada penjaga, kata Bast. Dan perangkap. Dan alarm. Berani bertaruh, rumah itu dijampi-jampi sedemikian rupa untuk menjauhkan para dewa. Penyihir bisa melakukan itu? Tanyaku. Aku membayangkan sebuah kaleng besar pestisida dengan label pengusir dewa. Sayangnya, ya, kata Bast. Aku tidak akan mampu melintasi ambang pintu ini tanpa diundang. Kalian, bagaimanapun aku pikir kami juga dewa, kata Sadie. Itulah keindahannya, kata Bast. Sebagai tubuh perantara, kau masih cukup manusia. Aku telah merasuki sepenuhnya tubuh Mufin, jadi aku adalah aku seorang dewi. Tapi, kau masih ya, dirimu sendiri. Jelas? Tidak, kataku. Lebih baik kau berubah menjadi burung, kata Bast. Kau bisa terbang ke taman di atap dan membuat jalan masuk. Dan, aku suka burung.
Masalah pertama, kataku, kami tidak tahu bagaimana cara berubah menjadi burung. Itu mudah dan itu adalah tes yang baik dalam menyalurkan kekuatan dewa. Baik Isis dan Horus memiliki bentuk burung. Cukup bayangkan dirimu sebagai burung, dan kau akan menjadi burung. Hanya seperti itu? Kata Sadie. Kau tidak akan menerkam kami? Bas tampak tersinggung. Musnahkanlah pikiran itu, aku berharap dia tidak menggunakan kata musnahkan. Oke, kataku. Ini dia. Aku berbicara dalam hati, kau di sana, Horus? Apa? Katanya ketus. Bentuk burung, tolonglah. Oh, aku tahu. Kau tidak mempercayaiku, tapi sekarang kau butuh bantuanku. Hei, ayolah. Berubahlah menjadi Raja Wali. Apa kau akan puas dengan seekor emu? Aku memutuskan, berbicara tidak akan membantu, jadi aku memejamkan mata dan membayangkan diriku berubah menjadi seekor Raja Wali. Kulitku langsung mulai terbakar. Napasku sesak. Ketika membuka mata, aku tersentak. Aku benar-benar pendek, mataku setinggi tulang kering bas. Aku tertutup bulu, dan kakiku telah berubah menjadi cakar yang tajam, seperti bentuk burung, tetapi yang ini terdiri dari daging dan darah sungguhan. Pakaian dan tasku hilang, seakan melebur menjadi bulu-buluku. Penglihatanku juga benar-benar berubah. Aku bisa melihat 180 derajat di sekitarku, dan detailnya luar biasa. Setiap daun pada setiap pohon terlihat jelas. Aku melihat kecoak sejauh 100 meter melaju di selokan. Aku bisa melihat setiap pori-pori di wajah Bast, yang kini menjulang di atasku dan menyeringai. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, katanya. Kau butuh waktu hampir 10 menit. Hah? Perubahan itu tampak seketika. Kemudian, aku menoleh ke samping dan melihat seekor burung pemangsa berwarna abu-abu indah, sedikit lebih kecil daripada aku, dengan sayap berujung hitam dan mata emas. Aku tidak yakin bagaimana, tetapi aku tahu itu sejenis burung elang, kite, bukan layang-layang, kite, yang ada benangnya. Elang itu mengeluarkan suara berkicau hal Sadie sedang mentertawaiku. Aku membuka paruhku sendiri, tetapi tidak ada suara yang keluar. Oh, kalian berdua tampak lezat, kata Bast, menjilat bibirnya. Tidak, maksudku indah. Sekarang, pergilah. Aku merentangkan sayapku yang indah. Aku benar-benar melakukannya. Aku adalah Raja Wali yang mulia, penguasa langit. Aku meluncurkan diri dari trotoar dan terbang langsung ke pagar. Hahaha, celoteh Sadie di belakangku. Bast berjongkok dan mulai membuat suara-suara mendesis yang aneh. Oh. Dia sedang menirukan suara burung. Aku cukup sering melihat kucing melakukan hal ini ketika mereka sedang menguntit. Tiba-tiba, berita kematianku sendiri terlintas di kepalaku. Charter Kane, 14 tahun, meninggal secara tragis di Paris ketika dia dimakan oleh kucing adiknya, Muffin. Aku merentangkan sayapku, lepas landas dengan kakiku, dan dengan 3 kepakan kuat, aku memelesat menembus hujan. Sadie tepat di belakangku. Bersama-sama, kami berputar-putar menuju langit. Aku harus mengakui, hal itu terasa luar biasa. Sejak aku masih kecil, aku pernah bermimpi terbang, dan aku selalu benci ketika bangun. Sekarang, ini bukanlah mimpi atau bahkan perjalanan dengan Ba. Ini 100% nyata. Aku terbang pada arus udara dingin di langit kota Paris. Aku bisa melihat sungai, museum Louvre, taman-taman, dan istana-istana. Dan, seekor tikus Yumi. Tahanlah, Charter, pikirku. Jangan berburu tikus. Aku memusatkan perhatian pada rumah Desjardins, melipat sayapku, dan turun. Aku melihat taman di atapnya, pintu kaca ganda yang menuju ke dalam, dan suara dalam diriku berkata, jangan berhenti. Ini hanya ilusi. Kau harus menabrak penghalang sihir mereka. Itu pikiran gila. Aku menukik begitu cepat, kelihatannya seolah aku akan menabrak kaca itu dan menjadi panekuk berbulu, tetapi aku tidak melambat. Aku menabrakkan diri langsung ke pintu dan menembus melewati keduanya, seolah pintu ganda itu tidak ada. Aku merentangkan sayap dan mendarat di atas meja. Sadie terbang tepat di belakangku. Kami sendirian di tengah-tengah perpustakaan. Sejauh ini, semuanya lancar. Aku memejamkan mata dan berpikir untuk kembali ke wujud normalku. Ketika aku membuka mata lagi,
Aku adalah Carter yang normal, duduk di meja dengan pakaian biasa, tas kerja ayah kembali tersandang di bahuku. Sadie masih berwujud elang. Kau bisa berubah kembali sekarang, kataku. Dia memiringkan kepalanya dan menatapku penuh tanda tanya. Dia mengeluarkan suara serak bernada frustrasi. Aku tersenyum. Kau tidak bisa berubah? Kau terjebak? Dia mematuk tanganku dengan paruhnya yang sangat tajam. Aduh, keluhku. Ini bukan salahku. Teruslah berusaha. Dia memejamkan mata dan mengacak-acak bulunya sampai dia tampak seperti akan meledak, tetapi dia tetap seekor elang. Jangan khawatir, kataku, berusaha untuk menjaga wajahku agar tetap serius. Bast akan membantu begitu kita keluar dari sini. Hahaha. Berjaga-jagalah. Aku akan melihat-lihat. Ruangan itu besar, lebih mirip perpustakaan tradisional daripada sarang penyihir. Mebelnya terbuat dari kayu mahoni gelap. Setiap dinding ditutupi dengan rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit. Buku-buku meluap ke lantai. Beberapa di antaranya ditumpuk di atas meja atau dimasukkan ke rak kecil. Sebuah kursi santai besar di dekat jendela terlihat serupa dengan kursi yang akan diduduki Sherlock Holmes sambil merokok. Setiap kali aku melangkah, lantai papan itu berderit yang membuatku mengernyit. Aku tidak bisa mendengar orang lain di rumah itu, tetapi aku tidak ingin mengambil risiko. Selain pintu kaca di atap, satu-satunya pintu keluar lain adalah pintu kayu kokoh yang terkunci dari dalam. Aku memutar gerendelnya, lalu menjepit sebuah kursi di bawah pegangannya. Aku ragu bahwa itu akan menahan seorang penyihir di luar untuk waktu yang lama, tetapi mungkin aku bisa mendapat beberapa detik tambahan jika situasi memburuk. Aku mencari rak buku yang sepertinya berisi buku-buku tua. Namun, semua jenis buku yang berbeda sepertinya dikumpulkan jadi satu, tidak diurutkan berdasar abjad, tidak ada nomor referensi. Sebagian besar judul tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Tidak ada yang ditulis dengan hieroglif. Aku berharap melihat sesuatu dengan huruf-huruf emas besar yang bertuliskan kitab Thoth, tetapi aku tidak beruntung. Bagaimana bentuk kitab Thoth itu? Tanyaku. Sadie menoleh dan memelototiku. Aku cukup yakin dia menyuruhku bergegas. Aku berharap ada Shakti untuk membantu mengambil benda-benda, seperti yang ada di perpustakaan Amos, tetapi aku tidak melihat apapun. Atau, mungkin. Aku menurunkan tas ayah yang tersandang di bahuku. Aku meletakkan kotak ajaibnya di atas meja dan membuka bagian atasnya. Patung lilin kecil masih ada di sana, tepat di tempat aku meninggalkannya. Aku mengangkatnya dan berkata, "Doug Boy, tolong bantu aku menemukan kitab Thoth di perpustakaan ini." Mata lilinnya langsung terbuka. "Dan, kenapa aku harus membantumu?" "Karena kau tidak punya pilihan." Aku benci alasan itu, baik, pegang aku. Aku tidak bisa melihat rak-rak itu. Aku mengantarnya ke sekeliling ruangan, sambil menunjukkan buku-buku. Aku merasa sangat bodoh karena memberi boneka lilin ini sebuah tur, tetapi mungkin tidak sebodoh yang dirasakan Sadie. Dia masih dalam bentuk burung, berjalan bolak-balik di atas meja dan membuka tutup paruhnya dengan frustrasi saat dia mencoba untuk berubah kembali menjadi manusia. "Tahan," ujar Doug Boy. "Yang satu ini buku kuno ya, di sini." Aku menurunkan sebuah buku tipis yang terikat kain linen. Buku itu sangat kecil, dan jika tidak diberitahu, aku mungkin akan melewatkannya, tetapi buku itu cukup meyakinkan, dengan sampul depan yang bertuliskan huruf hieroglif. Aku membawanya ke meja dan dengan hati-hati membukanya. Benda itu lebih seperti sebuah peta daripada buku, terbagi menjadi 4 bagian sampai aku melihat sebuah gulungan papirus yang panjang dan lebar dengan tulisan yang begitu kuno sampai aku tak bisa mengenali huruf-hurufnya. Aku melirik Sadie. "Aku yakin kau bisa membacakan ini untukku kalau kau bukan seekor burung." Dia mencoba mematuk lagi, tetapi aku menyingkirkan tanganku. "Doug Boy," kataku. "Gulungan apa ini?" "Sebuah mantra yang hilangi," ucapnya. "Kata-kata kuno yang berkekuatan luar biasa lalu?" tuntutku. "Apa gulungan itu menceritakan bagaimana cara untuk mengalahkan Set?" "Lebih baik lagi judulnya berbunyi, Kitab Pemanggil Kelelawar Buah 1. Aku menatapnya. "Apa kau serius? Apa aku bercanda tentang hal seperti itu? Siapa yang mau memanggil kelelawar buah?" "Hahaha," Sadie berkauk-kauk dengan suara serak. Aku menyingkirkan gulungan naskah itu dan kami kembali mencari.
Setelah sekitar 10 menit, Dogboy memekik dengan gembira. Oh, lihat. Aku ingat lukisan ini. Itu adalah lukisan minyak kecil dalam bingkai bersepuh emas, tergantung di ujung rak buku. Pasti penting, karena lukisan itu dikelilingi oleh tirai sutra kecil. Seberkas cahaya menyinari potret wajah seorang lelaki, membuatnya terlihat seolah akan menceritakan sebuah cerita hantu. Bukankah itu pemeran Wolverine? Tanyaku, karena lelaki di lukisan itu mempunyai rahang berbulu. Kau membuatku jijiki, kata Dogboy. Itu Jean Francois Champollion. Aku terdiam sesaat, tetapi kemudian aku ingat nama itu. Pria yang berhasil menerjemahkan hieroglif dari batu Rosetta. Tentu saja. Paman kakeknya Desjardins. Aku menatap gambar Champollion lagi, dan aku bisa melihat kemiripannya. Mereka memiliki mata hitam yang sama galaknya. Paman kakeknya? Tapi, tidakkah itu akan membuat Desjardins berumur sekitar 200 tahun, tegas Dogboy. Masih muda. Kau tahu, ketika Champollion menerjemahkan hieroglif untuk pertama kalinya, dia koma selama 5 hari? Dia menjadi orang pertama di luar Dewan Kehidupan yang pernah melepaskan sihir, dan itu hampir membunuhnya. Kejadian itu tentu saja langsung mendapat perhatian dari Nome pertama. Champollion meninggal sebelum dia bisa bergabung dengan Dewan Kehidupan, tapi ketua lektor menerima keturunannya untuk dilatih. Desjardins sangat bangga akan keluarganya, tapi sedikit sensitif juga karena dia merasa dirinya pendatang baru. Itu sebabnya dia tidak bergaul dengan keluarga kami, tebakku. Kami seolah terlihat begitu kuno. Dogboy tertawa. Dan, ayahmu menghancurkan batu Rosetta? Desjardins akan memandangnya sebagai sebuah penghinaan terhadap kehormatan keluarganya. Oh, kau harus melihat perdebatan Master Julius dan Desjardins di ruangan ini. Kau sudah pernah ke sini sebelumnya? Sering. Aku sudah berada di mana-mana. Aku tahu segalanya. Aku mencoba membayangkan ayah dan Desjardins berdebat di sini. Itu tidak sulit. Jika Desjardins membenci keluarga kami, dan jika dewa cenderung untuk mencari tubuh perantara yang memiliki tujuan yang sama, maka sangat masuk akal jika Seth akan mencoba untuk bergabung dengannya. Keduanya menginginkan kekuasaan, keduanya kesal dan marah, keduanya ingin menghancurkan Sadie dan aku menjadi bubur. Dan, jika Seth sekarang diam-diam mengendalikan ketua lektor. Setetes keringat mengucur di sisi wajahku. Aku ingin segera keluar dari rumah ini. Tiba-tiba, ada suara benda terbanting di bawah kami, seperti seseorang yang sedang menutup pintu di lantai bawah. Tunjukkan kepadaku di mana kitab Thoth berada, aku memerintah Dogboy. Cepat! Saat kami menyusuri rak-rak, Dogboy terasa begitu hangat di tanganku, aku takut dia akan mencair. Dia terus berkomentar tentang buku. Ah, penguasaan 5 elemennya, apakah itu yang kita inginkan? Tanyaku. Tidak, tapi itu buku bagus. Bagaimana menjinakkan 5 elemen penting dari alam semesta: tanah, udara, air, api, dan keju. Keju. Dia menggaruk-garuk kepalanya yang terbuat dari lilin. Aku cukup yakin kalau itu yang kelima, ya. Tapi, mari kita terus bergerak, kami beralih ke rak berikutnya. Tidak, katanya. Tidak. Membosankan. Membosankan. Oh, Clive Cussler, tidak. Tidak. Aku baru akan menyerah ketika dia berkata, itu. Aku membeku. Di mana di sini? Buku biru dengan hiasan emas, katanya. Yang itu aku menariknya keluar, dan seluruh ruangan mulai bergetar. Ada jebakannya, lanjut Dogboy. Sadie berkauk-kauk panik. Aku berbalik dan melihatnya terbang. Sesuatu yang kecil dan hitam menukik turun dari langit-langit. Sadie bertabrakan dengannya di udara, dan benda hitam itu menghilang ke dalam tenggorokannya. Bahkan, sebelum aku bisa menyadari betapa menjijikkannya itu, alarm telah berbunyi di lantai bawah. Lebih banyak sosok hitam jatuh dari langit-langit dan jumlahnya berlipat ganda di udara, berputar-putar menjadi awan berbentuk corong yang terdiri dari bulu dan sayap. Rupanya begitu, kata Dogboy kepadaku. Desjardins memanggil kelelawar buah. Kalau kau menyentuh buku-buku tertentu, kau akan memicu serangan kelelawar buah. Itu jebakannya. Mereka menyerangku seakan aku mangga matang menyerbu wajahku, mencakar lenganku. Aku mencengkeram buku itu dan berlari ke meja, tetapi aku hampir tak bisa melihat. Sadie, keluar dari sini! Teriakku. Shallallahu alaihi wasallam.
Pekiknya, yang kuharap artinya ya. Aku menemukan tas kerja ayah dan menjejalkan buku itu dan Dougbe ke dalamnya. Pintu perpustakaan berderak. Terdengar teriakan dalam bahasa Perancis. Horus, waktunya menjadi burung satu. Aku berpikir dengan putus asa. Dan, jangan burung emu, kumohon. Aku berlari menuju pintu kaca. Pada detik terakhir, aku lepas landas sekali lagi menjadi Raja Wali, melewati hujan yang dingin. Indra pemangsaku mengatakan bahwa aku sedang diikuti sekitar 4.000 kelelawar buah yang marah. Namun, sebagai Raja Wali gerakanku sangat cepat. Setelah berada di luar, aku meluncur ke utara, berharap dapat menjauhkan kelelawar dari Sadie dan Bas. Aku menjauhkan jarakku dengan kelelawar-kelelawar itu, tetapi membiarkan mereka tetap cukup dekat supaya mereka tidak menyerah. Kemudian, dengan lonjakan kecepatan, aku berbelok tajam dan meluncur kembali ke arah Sadie dan Bast dengan kecepatan 160 km per jam. Bast mendongak kaget saat aku jatuh ke trotoar, terhuyung-huyung saat aku kembali menjadi manusia. Sadie menangkap lenganku, dan saat itulah aku menyadari dia telah kembali normal juga. Itu mengerikan, ujarnya. Strategi kabur, cepat aku menunjuk ke arah langit, di mana awan hitam yang terdiri dari kelelawar-kelelawar buah yang marah semakin dekat. Louvre. Bast meraih tangan kami. Portal terdekat ada di sana. 3 blok jauhnya. Kami tidak akan berhasil. Kemudian, pintu merah rumah Desjardins terbanting membuka, tetapi kami tidak menunggu untuk melihat apa yang keluar dari sana. Kami berlari demi nyawa kami, menyusuri Rue des Pyramides.